Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya semuanya? Sehat? Baik. Hari ini kita akan belajar agama. Dan sebelum kita belajar agama, mari kita bernyanyi terlebih dahulu. Semua sudah siap? Semua harus ikut ya. Kita bernyanyi, Ku mau cinta Yesus. Mari kita lanjutkan dengan berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan karena Engkau telah melindungi kami pada hari ini. Dan juga Tuhan, sebentar lagi kami akan mulai pembelajaran kami dengan materi Saya Tumbuh dan Berkembang. Ya Tuhan, kami mohon kepadamu berkatilah kami selama proses pembelajaran kami ini. Meskipun kami di jarak yang jauh, tapi kami yakin dengan belajar ini, kami semakin dapat bertumbuh, berkembang, dan mengimani Engkau. Begitu juga dengan keluarga kami dimanapun mereka berada, Engkau tetap memberkati mereka. Inilah doa kami Tuhan, kami sampaikan kepadamu melalui perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak kami, apa kabarnya semua? Sehat? Baik, pada pelajaran minggu yang lalu, ya, kita sudah mempelajari bagaimana tahapan-tahapan perkembangan manusia, di mana setiap manusia pasti akan mengalami pertama masa dalam kandungan, masa bayi, masa kanak-kanak, masa remaja, dan masa dewasa, dan masa tua. Demikian juga Yesus sama halnya juga pernah terlahir di kandang domba. Yesus juga pernah terlahir di kandang domba, sama seperti kita juga yang pernah terlahir. Demikian juga pada Yesus umur 8 hari, Yesus disunat. Nah, setelah itu, Yesus pada umur 12 tahun juga sudah mengajar. Demikian juga Yesus pada saat dewasa mengajar banyak orang. Yesus juga demikian sama halnya dengan kita, mengalami masa pertumbuhan. Sama seperti kamu juga sekarang mengalami pertumbuhan dari yang tidak tahu menjadi tahu. Itu namanya perkembangan.
Yang dahulunya kamu tidak tahu makan sendiri, sekarang sudah bisa makan sendiri. Itulah namanya perkembangan. Dari dulunya kamu kecil, sekarang sudah tinggi, itulah namanya tumbuh. Nah, jadi itulah tumbuh dan perkembangan. Ya. Nah, sekarang mari kita dengarkan bacaan dari kitab suci. Yesus di bait Allah. Lukas 2 ayat 41 sampai 50. Kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Tuhan dan para malaikatnya selalu menjaga Yusuf, Maria, dan Yesus. Dengan hati gembira, mereka pulang kembali ke Nazaret. Menurutmu, bagaimana perasaan Yusuf dan Maria? Puji Tuhan! Akhirnya aman untuk pulang ke rumah. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Setiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Ketika Yesus berumur 12 tahun, mereka pergi ke Yerusalem seperti biasa. Waktu Yusuf dan Maria berjalan pulang ke rumah, mereka tidak melihat Yesus. Tapi tidak apa-apa. Mereka berpikir Yesus pulang bersama teman-temannya. Saat sore hari tiba, Yusuf dan Maria sadar bahwa Yesus tidak ada bersama teman-temannya. Yusuf dan Maria khawatir, lalu cepat-cepat kembali ke Yerusalem untuk mencari Yesus di sepanjang jalan. Mereka takut Yesus hilang. Menurutmu, Yusuf dan Maria mencari Yesus di mana saja ya? Ketika Yusuf dan Maria bertemu Yesus, ia sedang berada di bait Allah, tempat di mana orang datang untuk beribadah. Yesus yang berumur 12 tahun sedang berbicara dengan guru-guru di sana, seolah-olah ia adalah salah satu dari mereka. Yesus bertanya pada mereka dan menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka. Ibu Yesus juga punya sebuah pertanyaan. Anakku, kenapa kamu tidak ikut pulang? Kami khawatir sekali. Jawab Yesus. Seharusnya ibu tahu bahwa aku harus ada di tempat kerja Bapakku. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Nah, sekarang apa yang mau kita
petik dari bacaan itu, kita harus sama seperti Yesus yang dapat bertumbuh dan berkembang, bukan hanya pada fisik saja, melainkan bertumbuh dan berkembang pada iman akan Allah. Bagaimana caranya supaya diri kita bertumbuh dan berkembang pada iman akan Allah? Yaitu dengan berdoa dan beribadah, bersyukur kepada Tuhan. Jadi itu dia pembelajaran kita hari ini. Salam sehat untuk kita semua, dan tetap kita serahkan diri kita kepada Tuhan. Mari kita tutup pembelajaran kita ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami telah selesai belajar agama. Berkatilah kami dan lindungilah kami, dan juga berikanlah kami kesehatan supaya kami dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Inilah doa namun Tuhan kami sampaikan kepadamu melalui perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekian video kita pada hari ini. Tetap semangat ya anakku. Dadah. Salam SND.